selamat datang yang sudah bergabung. Selamat berjumpa kembali di pertemuan saat ini, pertemuan kelas online. Tapi kali ini agak berbeda ya dengan pada biasanya. Ini bisa kalian lihat sendiri di sini. Tampilan juga agak berbeda. Jadi minggu depan sebenarnya sudah ujian tengah semester. Jadi pertama saya mau sampaikan juga untuk kalian bisa mempersiapkan diri untuk itu semua, dan untuk Marcelino juga dengan Christian ini boleh diaktifkan video. Ya, selamat datang juga buat Natalio juga yang sudah bergabung. Ya, bagi kita semua yang sudah bergabung di dalamnya, selamat datang buat kita. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Jadi sebenarnya Sir ingin orang semua masuk di gerbang logika untuk kelanjutan dari sistem bilangan. Nah, tapi saya rasa itu akan tergantung nanti waktunya, karena pertemuan kita kan di 1 minggu itu cuma Nah, jadi untuk pertemuan kita di minggu ini itu cepat sekali. Jadi ketika kita nanti akan masuk ke gerbang logika itu serasa tergantung sekali, karena pasti dia akan ada beberapa pertemuan. Ketika selesai materi yang berikut, jadi ini adalah kesempatan yang saya buat. Demikian juga dengan kelas-kelas saya juga sama juga, ada yang nama Q&A. Ya, kalau kalian tahu kan Q&A, jadi ketika ada, jadi ini diberikan kesempatan untuk kalian. Jadi kalau ada yang mau bertanya soal mungkin pertemuan kita, materi kita, dan mau disampaikan juga bahwa pertemuan sistem bilangan kita sudah selesai. Itu yang bagi yang sudah mengikuti dari awal itu bisa tahu bahwa pertemuan kita sudah selesai, dan kalaupun itu belum sempat mengikuti atau mungkin ada kendala-kendala yang lain, itu biasanya saya rekam dan upload di YouTube supaya bisa dilihat kembali, bisa dicek-cek kembali, dan mungkin yang mengikuti juga itu juga bisa nonton kembali supaya kita bisa mengecek kembali, kita bisa belajar kembali secara mandiri, tidak tergantung pada jam pagi ini, bisa kapanpun itu, everywhere, every time kita bisa menggunakan itu dia. Jadi ini adalah kesempatan kalian. Jadi ketika kalian ingin menanyakan sesuatu, mungkin ada kesulitan dalam kita mempelajari tentang sistem bilangan, apa yang menjadi kendala di dalamnya. Tapi saya rasa sistem bilangan ini masih tergolong level yang masih di bawah. Perumusannya masih simple. Cuma di sini ketika kita mungkin kesulitan dalam penjumlahan, perkalian, perhitungan seperti itu, pasti akan kesulitan tentunya. Nah, dan di sini sambil menunggu juga teman-teman kita yang lain, ini Sir akan mau share screen dari aplikasi dulu. Nah, jadi ini kalian bisa cek, ini ada kelas story. Kalau pakai di kalian PHP atau di perangkat yang lain, mungkin agak berbeda karena ini adalah akun untuk teacher. Jadi pastinya di bagian bawah itu akan ada story yang masuk di dalamnya. Selain ada foto-foto yang saya kirim ketika selesai Zoom, dan juga ada mungkin ini ada link-link rekaman. Ini bisa dicek-cek semua sampai di bawah. Itu sudah bisa dicek semua. Jadi kalau ada informasi tentang mapel ini biasanya saya upload juga di sini, dan membatasi diri untuk di WA seperti itu, supaya kan di WA juga kalau terlalu banyak setengah mati lagi mau cari. Jadi kalau untuk mata pelajaran dari Sir punya itu cara menggunakan aplikasi ini. Ini adalah portofolio. Nah, di sini Sir bisa dapat tahu. Jadi ini yang siapa kirim hari ini, siapa ya. Itu bisa dicek semua. Dan di sini masih belum full. Itu menandakan bahwa belum semua yang mengisi itu.
Nah, ini nama-nama, ini poin. Jadi bisa dilihat di sini, kalian bisa lihat di mana poin yang kalian dapat di sini. Nah itu, siapa yang paling tinggi di sini? Yang paling tinggi berarti dia mengikuti terus pertemuan. Karena ketika mendapat poin, yang saya buka misalnya di Argent, ini poin-poinnya. Jadi ada untuk misalnya membuat catatan. Jadi setiap pertemuan kita itu ada catatan yang harus dibuat. Catatan itu harus diisi sebagai bukti bahwa oh ternyata kita bukan cuma sekedar mendengar, kita juga ada catatan pribadi, catatan sendiri, itu juga diupload sebagai bukti bahwa oh ini kita catat. Bukan berarti ada yang cuma catat cuma apa, tapi pelajaran apa yang kita pelajari waktu itu. Jadi misalnya kita pelajari tentang sistem bilangan konversi oktal ke heksa. Jadi bagaimana apa DP cara mencari, bagaimana konversinya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kalian membuat suatu tugas, ini kita sudah ada 3 tugas. Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga itu bisa dilihat, dicek. Karena begini, di aplikasi ini nih Kelas Dojo, kalau belum kita menyelesaikan aktivitas kita atau activities kita atau kalau pasar ini di portofolio, itu pasti ada di kalian. Tapi kalau kalian sudah melakukan, itu akan hilang secara sendirinya. Berarti menandakan bahwa apa yang kalian buat, activity yang kalian buat itu sudah terkirim ke akun Mister. Jadi seperti itu. Jadi kalau masih ada, berarti itu belum selesai dibuat. Jadi bisa dapat tahu sendiri. Nah, baru ada juga mengikuti pertemuan. Mengikuti pertemuan ini adalah mengikuti pertemuan Zoom seperti ini. Itu udah poin tinggi. Jadi saya sengaja kasih poin tinggi supaya ketika kita melaksanakan apa ini tuh pertemuan kita Zoom meeting, jadi ada interaksi di dalamnya. Secara juga bisa tahu, oh ternyata ada yang mengikuti. Baru, jangan lupa lain kali mengikuti pertemuan di Zoom, lain kali serta lupa isi ini. Jangan lupa untuk mengisi absen juga, ini ada. Karena apa? Ini akan jadi bukti bahwa nantinya biasanya di jam 11 malam itu baru cek ulang, akan data juga sebagai kehadiran. Jadi seperti itu. Dan ada tugas tepat waktu. Tugas tepat waktu misalnya sebelum DP pertemuan berikut selesai. Gitu. Jadi akan dapat poin-poinnya. Jadi di sini ada Argent yang paling tinggi tentunya, disusul oleh Gabriel. Nah jadi itu gambarannya dari penggunaan aplikasi itu. Mungkin kalaupun ada yang juga mau tanyakan soal penggunaan aplikasi tadi, itu bisa tanyakan ke Sir supaya tidak ada kesulitan. Karena begini, kita akan melewati yang namanya ujian tengah semester. Soalnya sudah ada. Yang pastinya soalnya ya kembali ke pembahasan-pembahasan kita sebelumnya tentunya. Jadi ada tugas-tugas sebagai latihan soal, itu juga akan nanti membantu kalian. Meskipun DP pencarian itu, DP angkanya masih berbeda. Jadi ketika kalian terbiasa atau bisa rajin bikin tugas, itu pasti akan gampang melakukan itu dia. Dengan saya mau tambahkan juga, kita akan nanti ujiannya pakai aplikasi Kelas Dojo. Jadi paling di situ akan ada aktivitas baru atau portofolio baru. Di situ ada soal dan nanti diisi, mungkin diketik di situ. Nah, saya sarankan bagus diketik. Dari situ kan ada beberapa pilihan, boleh diketik, boleh video, boleh foto, dan boleh gambar. Tapi karena itu dia bersifat teks, jadi harus isi sesuai teks. Kecuali serpinta foto, itu harus isi sesuai dengan foto. Supaya apa? Pertama, kalau orang mengetik di perangkat masing-masing, itu pasti akan lebih enak dibaca dibandingkan dengan tulisan masing-masing yang berbeda-beda tentunya. Secara spasi, dan itu pasti akan berpengaruh di situ. Jadi akan kesulitan mungkin prosesnya. Dan kalau orang tulis secara teks, itu tidak senang foto. Kalau di foto kan
ketika orang foto satu, misalnya boleh 1 lembar itu enggak masalah. Tapi kalau sudah makan 2 lembar, 3 lembar, itu untuk memasukkan portofolio teks itu, portofolio itu lewat teks atau foto itu cuma boleh 1 kali. Jadi ini boleh bikin 2 atau dan seterusnya. Meskipun sekarang ada fitur baru, itu kita bisa attachment file. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan saya mau gambarkan juga tentang dengan topik mata pelajaran ini. Jadi pelajaran ini menggambarkan suatu penggambaran tentang konversi bilangan, yang dimana cara kerja sebuah komputer. Ketika kita menggunakan sebuah komputer, kita bisa paham dulu tentang hal cara kerjanya, karena dia bekerja lewat bit. Nah, bit itu kan adalah binary, singkatan binary. Nah, jadi binary ini adalah sistem yang bekerja lewat menyala atau tidak. Dia cuma memiliki nilai angka 1 dan 0. Nah, jadi semua itu pasti akan dikonversi ke sistem bilangan yang bersifat binary. Dan komputer hanya mengenal dari binary itu sendiri. Nah, jadi makanya kita penting untuk bisa mengetahui secara dasar ini binary ini. Ini sistem bilangan ini, konversi bilangan ini. Karena lanjutannya juga ketika pertemuan mungkin selesai ujian tengah semester, pasti kita akan ada pertemuan lagi. Jadi kita sudah masuk di gerbang logika. Itu lebih sulit. Jadi bisa jadi kita konversi dulu, baru kita gambar secara gerbang logika. Tapi itu kita akan belajar step by step. Karena itu juga panjang juga yang kita akan belajar di sana. Oke, kesempatan ini itu yang mungkin dulu yang saya bisa sampaikan. Dan dibuka kesempatan, kalaupun ada yang mau tanyakan sesuatu, bisa mungkin di unmute, atau kalau tidak bisa unmute sendiri, bisa raise hand di aplikasi ini, Zoom, supaya Sir boleh unmute akan. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Karena ini kita adalah sesi yang agak berbeda. Kalau biasanya kalian hanya mendengar apa yang saya bicarakan materi, kalau di sini kita bisa luasa, bisa jadi tanyakan sesuatu apa yang kita tanyakan, tentunya apakah mengenai tentang materi kita, penjelasan kita, atau mungkin ada hal-hal yang bingung ketika dan proses membuat di sini dari materi kita sebelumnya tentunya. Oke, ada? Silakan kalaupun itu ada. Biasanya ada yang jabatannya di WA. Ini. Kalau ayo ada lagi. Sebenarnya untuk kalaupun mau minta kode itu bisa langsung dari WA. Tapi begini, biasanya kok kalau tak minta kode itu berarti sudah keluar mungkin log out atau apa, jadi harus minta kode baru. Sebenarnya di sini di aplikasi ini bisa lewat QR code. Kalau QR code bisa pakai terus, cuma akan kesulitan karena mesti scan DP barcode itu atau QR code. Oke, ada? Selagi waktu masih ada, karena waktu kita sangat terbatas, dan memang setiap pertemuan kita memang dibatasi dengan waktu. Oleh karena itu, sebenarnya kesempatan yang saya berikan itu lewat mungkin lewat rekaman di YouTube, itu bisa dinonton kembali. Jadi bisa cek-cek di situ. Kalaupun ketinggalan atau ada kendala-kendala lain. Tapi jangan sampai tidak mengikuti pertemuan ini, itu juga yang di YouTube. Tapi juga harus mengikuti. Karena juga ada absen secara pribadi. Oke, ada yang mau tanyakan di sini? Bagi yang lain mungkin yang kalau di sini pada Eril, baru Gabriel yang selalu ada di, dan teman-teman yang lain juga tidak muncul di sini. Atau ada yang mau ditanyakan soal bagaimana nantinya untuk ujian? Jadi ujiannya gambarnya seperti tadi sih sebenarnya saya bilang. Jadi mungkin setiap guru berbeda-beda, setiap masing-masing teknisnya pasti beda-beda. Kalau Sir
Kalian hanya cek saja di aplikasi Kelas Dojo, buat saja itu dia. Dan jangan lupa, karena di sini masih banyak catatan merah di sini. Di sini yang masih belum masuk. Ini ada absen, jangan lupa absen hari ini. Ini aja sudah. Jadi ketika kalian di situ tulis pending, itu berarti belum approve. Jadi belum approve, belum itu. Jadi masih ketik pending. Jangan cepat pending terus. Mungkin jaringan, itu bukan berarti jaringan. Jadi itu karena belum approval. Jadi mesti approve dulu baru dia hilang dari kata pending. Nah, juga di sini ada tugas. Ini tugas 3. Ini sudah ada berapa yang masuk? Baru 2 siswa yang membuat ini. Nah, jadi ada kesulitan enggak untuk tunggu, sorry. Belum share screen. Saya mau share screen dulu. Nah, jadi ini kan pertemuan kita yang lalu tuh. Pertemuan kita yang lalu. Jadi ini tugas yang kalian buat tuh hari. Tugas 3, tugas 2 juga sudah ada. Tugas 2 baru juga 2 di sini. Dan tugas 1. Nah, mungkin kenapa tidak membuat ini? Mungkin ada yang kesulitan di sini. Perumusannya sebenarnya simple saja, gampang sih sebenarnya. Kalau mengikuti dari awal atau mengikuti di YouTube, itu bisa cek kembali, bisa lihat kembali. Cuma di sini nomornya lebih banyak, sengaja saya bikin banyak supaya kalian bisa banyak mencari di dalamnya. Jadi agak berbeda dengan penjelasan kita di sebelumnya. Tapi kalaupun kita sudah tahu DP cara mencari seperti gimana. Dan ada hal satu lagi yang mau tambahkan. Nah, di konversi sistem bilangan ini, sebenarnya kita bisa mencari dengan menggunakan cara yang lain juga bisa. Tapi jangan lupa untuk bisa membuktikannya apakah betul itu atau tidak. Nah, jadi itu. Kita bisa konversi balik. Karena di sini kan, misalnya ini biner ke oktal. Ada juga oktal ke biner. Nah, jadi kebalikannya. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang demikian, membuktikan apakah betul enggak DP jawaban itu. Jadi seperti itu. Dan juga kita bisa dibantukan oleh DP nama tabel kebenaran. Nah, itu sebenarnya bagus buat kalian buat tabel kebenaran. Nanti ada tugas baru lagi di sini, nanti akan kasih di sini sebagai tugas terakhir kita di tengah semester. Jadi masing-masing nanti akan buat tabel kebenaran 4 variabel saja, langsung 4 variabel, dan itu akan diupload supaya melihat oh ada bikin tabel kebenaran. Karena tabel kebenaran itu adalah tabel yang bisa membantu Anda untuk mencari sebuah konversi itu lebih cepat. Karena kita kurang melihat, oh misalnya sistem bilangannya 10 atau hal yang demikian. Itu kita bisa dengan cepat bisa mengetahui hal itu, bisa tahu, atau bisa juga membuat DP nama tabel ASCII. Oke, share screen dulu. Ini yang sudah saya sampaikan yang lalu juga. Nah, ini tabel ASCII. Nah, bisa dilihat di situ mungkin kalau dapat lihat. Nah, jadi dengan adanya tabel ASCII ini 8 bit. Ini masih menggunakan 8 bit. Tapi kalau di sini kan yang di tugas kita itu sudah menggunakan sampai berapa bit di dalamnya. Jadi lebih banyak. Nah, tentunya kita bisa tahu juga di dalamnya seperti apa. Nah, ini tabel ASCII-nya. Jadi ada kode-kodenya. Nah, untuk mencari tabel ini, memang ada baiknya untuk kita menggunakan tabel kebenaran dulu. Membuat tabel kebenaran. Nah, ini masih ada boleh terus. 16 desimal itu misalnya ada 0 tambah 1 digit lagi di depan. 0, 1, 0, 1,
1000 misalnya. Karena dia kan dari 00, baru dia 001, baru dia pindah. Jadi seperti ini terus sampai di bawah, sampai full. Baru terus sampai masih panjang lagi sebenarnya. Cuma dalam heksadesimal itu cuma sampai 15. Nah, jadi ini akan membantu Anda ketika mengkonversi yang seperti ini. Nah, ini pertemuan sebelumnya. Semua sudah dijelaskan di sini sebenarnya di sini sudah dijelaskan secara detail. Tapi kurang bagaimana kita mau melihat kembali untuk hal itu dan melatih terus untuk kita proses POI seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Ada yang mau bertanya? Silakan. Supaya Sar bisa jawab, bisa memenuhi apa yang kalian tanyakan di sini. Ataupun apa sudah jelas semua, mungkin sudah ada kendala. Tapi kalaupun itu sudah tidak ada, saya rasa bahwa berarti tidak ada masalah dalam hal ini. Tidak ada kendala. Jadi di sini bisa tanyakan mengenai penampilan materi, mungkin bisa jadi. Atau juga penampilan pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu bisa ditanyakan di sini. Silakan. Selagi waktu kita masih ada 8 menit sisa waktu. Materi-materi sebelumnya bisa dicek kembali. Jadi mungkin selesai pembelajaran di hari ini atau mungkin sebentar ada kosong, bisa buka kembali, bisa nonton kembali. Atau ada waktu luang atau kosong, boleh supaya mempersiapkan diri untuk ujian nanti. Tapi pun kalaupun itu mengikuti dengan baik dan benar, pasti akan terasa gampang ujiannya. Dan ada satu kali lagi, selain kalian mengisi nomor soal di situ, jadi kita tetap ada pertemuan secara Zoom juga di sini sebagai monitoring juga, Sir. Jadi kalian juga akan menjawab di aplikasi dan juga di Zoom ini cuma sebagai pemantauan saja. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi akan backing di Kelas Dojo sebagai DP soal dalamnya, dan kita juga akan aktif di YouTube, di Zoom juga. Jadi seperti itu. Jadi tetap ada tampilan Zoom seperti ini. Kalau saya rasa untuk masalah kuota atau yang lainnya, tapi sekarang kan sebanyak sekali bantuan. Itu bisa digunakan sebaik mungkin supaya bukan jadi kendala atau alasan lagi untuk kita tidak mengikuti. Karena kalau kita ketinggalan atau pasti akan ketinggalan jauh dengan teman-teman yang lain. Seperti itu. Kita sudah berjalan setengah dari semester ini, diharapkan untuk semua bisa selesai dengan baik. Itu yang saya harapkan. Apalagi kita anak-anak komputer, menunjukkan bahwa kita orang suka masuk di TKI, bukan tenaga kerja Indonesia. Jadi di sini hal dasar yang kita pelajari. Ketika kita di kelas 11, masuk ada dasar untuk menunjang kelas 11. Karena kelas 11 lebih susah. Kalaupun ada yang di TKJ atau di multimedia, karena di sini bagi 2. Nah, itu dites lagi. Biasanya untuk masuk itu dites supaya memang layak berada di kelas 11. Oke, tinggal 6 menit waktu kita di sini. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk Q&A pada saat ini, sebenarnya semua tutup. Kalau tidak ada, kalaupun itu ada, jadi saya masih menunggu untuk ketika ada hal-hal yang mau ditanyakan di sini. Jadi itu bisa dilihat sendiri. Jadi kalau belum backing, boleh backing. Karena pasti selesai ujian semester, ada penilaian, dan ada terima hasil tentunya. Jadi itu sudah bisa selesaikan secepat mungkin. Dan jangan lupa sebentar, ada tugas baru, tugas 4. Tugas 4 tidak terlalu susah. Karena cuma membuat tabel kebenaran. Nanti saya akan bikin portofolio.
nanti di-upload di situ. Atau ada kesulitan-kesulitan dalam memasukkan data atau hal yang lain, bisa tanyakan di sini. Oke, yang sudah bergabung saat ini juga, selamat datang yang baru bergabung. Dan untuk Sergio mau ingatin kembali bahwa di pertemuan berikut selesai semester, memang survei jam itu di pagi-pagi. Jadi pagi-pagi sebesi bangun, jam 6 kalau boleh. Karena biasanya jam 7.09 itu survei buka, supaya kita efektif dalam pembelajaran. Jadi 7.15 tepat itu memang sudah mulai. Itu pun ada kompensasi sedikit ketika ada teman-teman yang lain masih belum ada. Karena rasa bahwa ketika cuma 1 orang atau 2 orang itu akan kurang efektif. Jadi biasanya ada kompensasi sampai 5 menit. Oke, ada lagi? Silakan. Kalaupun tidak ada, jadi untuk pertemuan kita saat ini untuk Q&A, jadi buka Q&A sengaja buka Q&A supaya kita di sini ada tanya jawab dalamnya, tapi di sini tidak ada yang mau bertanya, mungkin masih malu-malu atau hal yang lain. Jadi kalaupun apa bisa tanyakan saja di WA. Efektif kita. Jadi nanti kita persiapkan diri selesai semester, mid semester kita akan masuk gerbang logika. Di situ ada gambar-gambar gerbang, namanya sebuah gerbang. Pasti ada pintu masuk sebuah data atau sistem yang masuk di dalamnya. Itu juga lebih rumit. Ya, oke. Sir sama tutup untuk pertemuan kita saat ini. Pertemuan yang sangat singkat. Memang cuma 45 menit atau berapa menit yang ada. Jadi tidak memakan waktu yang lama di sini. Jadi hanya sebentar saja. Tapi bisa dinonton kembali di YouTube. Ini juga direkam di YouTube, meskipun ini tidak ada materi yang disampaikan, cuma penyampaian saja. Dan sebagai bukti untuk kehadiran kita di saat ini, seperti biasa lagi, kita akan foto bersama. Disiapkan posisi masing-masing. Dengan besar mengingatkan kembali, jangan lupa lagi menyelesaikan semua yang ada di kelas dojo, kecuali absen tuh. Karena absen biasanya kalau setelah lewat sedang mau apa? Karena so beda hari tuh, masa coba absen nanti besok. Kecuali yang absen, jadi yang mungkin catatan itu sudah dilengkapi catatannya, baru tugas-tugasnya itu dilengkapi. Oke, kita ambil posisi supaya bagus posisinya. 3, 2, 1. Oke, mau 2 kali. Ini serba upload dulu di Class Story. Nah, di sini juga di Class Story juga Sarjaga upload. Kalaupun ada yang mau bikin story, silahkan. Oke, yang kedua. Foto yang kedua. Tiga, 2, 1. Biasanya yang kedua ini yang upload di grup kelas. Jadi ada 2 model, ada yang sama Dapalia, ada yang cuma dari yang apa yang ini yang Monelia ini yang lebih besar. Jadi demikian untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, yang sudah berkesempatan hadir, yang sudah berpartisipasi di saat ini. Nanti kita jumpa lagi di semester, ujian tengah semester. Siapkan diri Anda, siapkan kuota juga. Jangan terlalu boros-boros seperti kuota, supaya tidak menjadi halangan kita dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi, selamat pagi untuk kita semua, dan oke, see you next time.